sistem ekspresi manusia, dan gangguan pada sistem ekspresi manusia. Kompetensi inti, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kemudian untuk kompetensi dasar, menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekspresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. 4.9 membuat peta pikiran tentang struktur dan fungsi sistem ekspresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Kemudian yang selanjutnya ada indikator, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia, menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekspresi manusia, menjelaskan proses pengeluaran zat pada sistem ekspresi manusia, dan membuat karya tulis tentang menjaga kesehatan sistem ekspresi. Tujuan pembelajaran: yang pertama, menganalisis struktur dan fungsi sistem ekspresi. Kedua, menganalisis proses pembentukan urin dan organ-organ sistem ekspresi. Yang ketiga, menganalisis gangguan dan upaya menjaga kesehatan pada sistem ekspresi. Dan yang keempat, membuat dan menyajikan karya tulis tentang menjaga kesehatan sistem ekspresi. Struktur dan sistem ekspresi pada manusia. Ekskresi adalah pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Organ-organ yang berperan pada sistem ekskresi manusia, yang pertama itu ada ginjal, yang kedua paru-paru, ketiga hati, dan yang keempat kulit. Untuk yang pertama yaitu ginjal, merupakan organ ekskresi yang paling utama dan berjumlah sepasang. Fungsi ginjal sendiri yang pertama untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari darah, yang kedua mempertimbangkan keseimbangan cairan tubuh, kemudian yang ketiga mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan yang keempat mengatur keseimbangan asam, basa, garam di dalam tubuh. Ginjal berperan pada proses pembentukan urin. Yang pertama itu melewati filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kemudian yang kedua, paru-paru. Terletak di rongga pada sebelah kanan dan kiri dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ketiga, kulit. Merupakan bagian terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Fungsi kulit sendiri yaitu sebagai pelindung tubuh, alat penjelap raba, penggosok tubuh, penyimpanan lemak, tempat pembuatan vitamin D, dan lain-lain. Yang keempat, hati. Berperan mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin dari sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Fungsi hati menyimpan gula, pembentukan vitamin A dan provitamin A, dan menawarkan racun. Kemudian yang selanjutnya gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama pada ginjal. Nefritis itu infeksi pada ginjal. Kemudian ada batu ginjal atau biasa disebut kencing batu. Dan yang ketiga itu hematuria, itu sel darah merah pada urin, dan albuminuria itu urin menjadi keruh. Diabetes itu kekurangan hormon ABH, dan kanker ginjal itu tumbuhnya sel yang tidak terkendali. Nah, untuk kulit sendiri itu skabies, biduran, eksim, dan kanker kulit. Yang selanjutnya gangguan pada paru-paru. Yang pertama itu asma atau penyempitan saluran pernafasan, dan itu biasanya menurun. Dan yang kedua itu TBC atau bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Selanjutnya ada pneumonia, yaitu bakteri jamur yang menginfeksi paru-paru. Nah, ada gangguan pada hati. Biasanya itu ada hepatitis. Hepatitis itu menular dari minuman, makanan, dan jamur. Untuk glosarium bisa dibaca sendiri. Dan untuk tugasnya silakan kalian menjelaskan struktur dan fungsi pada sistem ekskresi manusia dan buatlah mind mapping tentang sistem ekskresi manusia. Sekian, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.